langsung begitu ya, tidak hanya saya share PPT-nya saja. Baik, untuk penjelasan kali ini atau diskusi kali ini saya akan memaparkan terkait dengan perioperatif pada keperawatan anak gitu ya. Namanya saja perioperatif, maka mulai dari persiapan sebelum operasi, lalu selama operasi, kemudian setelah operasi gitu ya. Jadi ketiganya ini akan kita bahas satu persatu gitu ya. Karena dalam proses perioperatif ini tidak hanya tergantung pada selama atau intraoperatif gitu ya pada saat pembedahan dilakukan, tetapi keberhasilan akhir itu tergantung pada ketiganya, baik persiapan, pre, intra, dan post atau pasca operasi gitu ya. Jadi ketiganya memiliki peran yang penting, jadi harus dilakukan dengan baik ketiganya itu. Baik, nah ini adalah terkait dari definisinya begitu ya. Perioperatif berarti mulai dari pre, intra, dan pasca. Kemudian ketiganya memiliki peranan yang penting begitu ya. Bukan hanya kita memulainya dari intra atau pada saat operasi itu baru dikatakan perioperatif, itu tidak, tapi mulai dari pre, kemudian intra, kemudian pasca ya. Nah, kemudian perawatan pra pembedahan kita bahas dulu yang sebelum pembedahan gitu ya. Kalau kita lihat dari gambarnya begitu ya, saya kurang menemukan gambar yang di Indonesia begitu. Kemudian ketika di rumah sakit itu juga tidak ada foto ini, jadi saya tidak punya dokumentasi khusus untuk Indonesia, tapi saya yakin gambarannya pun sama ya. Kemudian kalau di sini ada perlakuan khusus begitu ya, beda dengan ketika persiapan pembedahan pada orang dewasa itu berbeda dengan anak ya. Jadi ada treatment khususnya, contohnya kayak misalnya di sini begitu ya, untuk mengurangi kecemasan gitu kan. Biasanya anak-anak pasti akan mengalami kecemasan gitu ya, tidak paham, apalagi kalau anaknya usia prasekolah, usia sekolah begitu ya, kan belum terlalu paham, sehingga perlu ada treatment khusus. Nah, di sini misalnya dikasih distraksi dengan balon seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih yang perlu kita siapkan begitu di sebelum pembedahan? Kita perlu menjelaskan gitu ya kepada anak sendiri maupun orang tua terkait dengan apa yang akan dilakukan, tindakan apa yang akan dilakukan nanti. Kemudian inform consent juga harus segera dilengkapi gitu ya di pra pembedahan. Nah, di sini anak dan orang tua disiapkan untuk menghadapi prosedur pembedahan yang diperlukan, kemudian memberikan persetujuan. Ya, jadi harus ada tanda tangan atau inform consent-nya. Kemudian kita wajib sebagai seorang perawat menjelaskan pada orang tua terkait mengapa perlu dilakukan tindakan pembedahan gitu ya. Apakah kan nanti maksudnya misalnya ada tindakan pembedahan, kenapa harus dilakukan tindakan pembedahan? Kan tetap sebelum dilakukan inform consent, sebelum diminta inform consent untuk menandatangani mau dilakukan pembedahan, pasti kan ada penjelasan atau edukasi terlebih dahulu kepada orang tua dan anak. Kemudian dijelaskan juga antisipasi hasil yang akan terjadi, lalu resiko dan keuntungan yang ada, itu semuanya disebutkan. Biasanya bekerja sama dengan dokter bedahnya, dengan dokter anestesi, begitu ya. Jadi semua komponen itu akan menjelaskan, mengedukasi pada keluarga dan anak. Kemudian pastikan kita membedakan antara kasus yang situ atau yang emergency atau yang harus segera dilaksanakan pembedahan dan yang elektif, artinya bisa dijadwalkan begitu ya, tidak ada kegawat daruratan sehingga bisa terjadwal. Nah, ini adalah beberapa kasus contoh, begitu contoh kasus untuk kasus bedah kedaruratan. Artinya beberapa contoh kasus ini yang perlu tindakan segera untuk dilakukan pembedahan atau dioperasi. Contohnya adalah resusitasi bedah, begitu ya, terkait dengan perdarahan intraabdomen ada di dalam perut, itu termasuk dalam keadaan yang darurat. Kemudian yang lain adalah obstruksi strangulasi, adanya hernia strangulata, invaginasi, ya. Kemudian adanya infeksi peritonitis, infeksi di rongga perut, gitu ya. Kemudian ada trauma, misalnya ada trauma benturan di kepala, cedera kepala berat, atau ada luka patah tulang yang terbuka begitu, yang kehilangan banyak darah, yang harus segera dilakukan tindakan pembedahan, itu juga termasuk dalam kasus bedah kegawat daruratan. Kemudian faktor yang dihadapi, ini saya ambil gitu ya, materi ini saya ambil dari buku saku pelayanan kesehatan anak di rumah sakit dari WHO dan Indonesia, jadi ini pasti dipakai di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, ternyata ada beberapa faktor yang dihadapi untuk anak
operasi maupun pada saat dilakukan operasi. Beberapa faktor yang dihadapi adalah terkait dengan kemungkinan terjadi hipovolemia atau dehidrasi, gitu ya, karena proses obat bius bisa, kemudian karena proses pembedahan itu sendiri juga bisa, gitu ya. Maka perlu nanti ada tindakan pemberian cairan, gitu ya, nanti disesuaikan. Nah, kalau di sini diberikan cairan dextrose 5 gram atau garam normal sepertiga atau ring RL, begitu ya. Kemudian nanti dihitung kebutuhan cairan rumatannya berapa. Nah, ini biasanya dipegang oleh dokter anestesi dan perawat anestesi. Namun, kita sebagai seorang perawat anak juga harus paham terkait dengan berapa sih cairan rumatan yang harus diberikan pada anak jikalau mengalami hipovolemia, ya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Kalau kebutuhan cairan rumatan, saya rasa ini teman-teman sudah paham. Kemarin pada saat kita review untuk ujian kompetensi, ada cara menghitung cairan rumatan, gitu ya, disesuaikan dengan berat badannya, gitu ya, untuk 10 kilo pertama, 10 kilo kedua, 10 kilo ketiga, atau sisanya. Gitu ya, cara penghitungannya berapa juga sudah ada di sini, diberikan contoh kasusnya juga ada, gitu ya. Kemudian faktor resiko yang mungkin dihadapi yang lainnya adalah kemungkinan hipotermia, begitu ya. Kalau hipotermia maka harus dihangatkan. Maka sekarang kalau di ruang operasi, pada saat operasi itu, begitu ya, karena memang ruangannya kan bisa dingin, begitu ya. Maka untuk menghangatkannya bisa dengan selimut penghangat yang di dalamnya dikasih air hangat, begitu ya. Sekarang sudah banyak teknologi-teknologi yang untuk mengurangi kemungkinan hipotermia itu. Kemudian kembung obstruksi, begitu ya. Kembung obstruksi biasanya kan karena proses pembedahan itu, misalnya pembedahannya dilakukan untuk di abdomen, area perut, begitu ya, maka kemungkinan terjadi nanti akan kembung itu bisa saja. Biasanya akan dipasang NGT untuk mengurangi kembung, gitu ya. Kemudian asidosis mungkin juga ya untuk segera dikoreksi. Biasanya kalau karena ada hipovolemia, dehidrasi, maka mungkin saja terjadi asidosis, gitu ya. Kemudian infeksi. Nah, makanya biasanya 30 menit sebelum dilakukan pembedahan, ketika di ruang awal sebelum masuk ke ruang bedah, begitu ya, di ruang penerimaan, itu biasanya akan diberikan antibiotik. Nah, antibiotiknya apa, dosisnya berapa, itu disesuaikan dengan jenis pembedahannya. Nanti akan berbeda-beda. Ya, kalau dosisnya maka disesuaikan dengan berat badan anak dan usia anak. Begitu. Biasanya melalui infus, begitu ya, IV. Nah, beberapa diagnosa yang mungkin muncul pada saat tahap pra-operasi atau persiapan operasi ada banyak, begitu ya. Ini saya ambil yang prioritas istilahnya. Nanti kalau yang lainnya bisa teman-teman sesuaikan dengan keadaan atau hasil asesmen yang kita lakukan, gitu ya. Di sini saya ambil labelnya saja, artinya seperti contohnya kita sudah menggunakan 3S ya. Sebenarnya boleh menggunakan 3M maupun 3S, prinsipnya sama. Nah, di sini saya menggunakan 3S untuk diagnosanya. Saya ambil ansietas. Nanti tinggal teman-teman buka di ansietas itu definisinya apa, kemudian tanda dan gejala mayor dan minornya atau batasan karakteristik kalau di nandanya apa, gitu ya. Nah, kemudian SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Luarannya diambil tingkat ansietas. Ini labelnya. Maka kriteria hasilnya nanti tinggal disesuaikan, kan begitu ya. Saya rasa teman-teman sudah paham semua untuk bagaimana mencari luarannya, labelnya apa. Jadi kan nanti kalimatnya adalah diharapkan pada sebelum dilakukan tindakan operasi, tingkat kecemasan atau tingkat ansietas pasien normal, begitu ya. Jadi tidak ada. Jadi kalimatnya harus ada kata-kata tingkat ansietas nanti dalam membuat kalimatnya di SLKI. Jadi diharapkan setelah dilakukan tindakan keperawatan, sebelum dilakukan tindakan pembedahan, diharapkan tingkat ansietas rendah, gitu, atau tidak mengalami kecemasan, gitu, dengan kriteria hasilnya apa. Kemudian psikinya, maka tindakan keperawatan yang bisa dapat dilakukan adalah reduksi ansietas dengan aktivitas sebagai berikut. Nanti tinggal dipilih aktivitasnya apa, mulai dari observasi, kemudian nursing intervention-nya apa, education-nya apa, hingga yang terakhir adalah collaboration dengan tenaga kesehatan lainnya, baik dokter maupun yang lainnya, gitu ya.
Nah, kalau tadi kasus bedah yang kegawat daruratan, ini adalah kasus bedah yang elektif, artinya yang bisa dijadwalkan, gitu ya. Maka harus dipastikan pasien dalam keadaan sehat secara medis untuk menjalani pembedahan. Biasanya itu pasti akan ada pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan sebelum dilakukan pembedahan, kan gitu ya. Sebenarnya kalau yang kegawat daruratan pun begitu. Tapi kalau elektif ini harus dilakukan untuk dipastikan bahwa memang bisa, terutama pada anak. Biasanya kan harus mencapai usia tertentu. Kemudian misalnya kalau operasi jantung itu harus sudah melewati perawatan gigi seperti itu ya. Ada persyaratan-persyaratan khusus sebelum dilakukan begitu ya. Nah, kemudian bagaimana ketika untuk kasus bedah elektif itu kita perlu menyiapkan darah begitu ya untuk transfusi bila diperkirakan jenis operasinya itu bisa mengakibatkan perdarahan yang cukup banyak begitu ya. Kemudian koreksi anemia pada pasien yang tidak harus segera menjalani pembedahan, biasanya harus dikoreksi anemianya. Kemudian hemoglobinopati yang memerlukan tindakan bedah dan anestesi memerlukan penanganan khusus gitu ya. Kemudian periksa bahwa pasien dalam keadaan kondisi gizi yang baik gitu ya. Jadi status nutrisi itu akan mempengaruhi juga terkait dengan kasus pembedahan. Kemudian periksa bahwa perut pasien kosong, maka biasanya disuruh puasa terlebih dahulu ya. Tapi untuk bayi yang berumur 12 bulan tidak boleh diberikan makanan padat selama 8 jam gitu ya. Susu formula 6 jam, cairan jernih 4 jam atau ASI 4 jam sebelum pembedahan itu masih boleh diperbolehkan. Kemudian jika pasien harus berpuasa lebih lama atau lebih dari 6 jam sudah harus puasa, maka harus diberikan cairan intravena yang mengandung glukosa. Gitu ya. Kemudian pemeriksaan laboratorium pra pembedahan biasanya tidak begitu perlu, tapi ada beberapa hal yang perlu juga untuk dilakukan pemeriksaan lab. Ya, untuk bayi kurang dari 6 bulan harus diperiksa HB-HT-nya. Kemudian 6 bulan sampai 12 tahun nanti ada pemeriksaan sendiri begitu ya. Kemudian untuk antibiotik pra pembedahan itu harus diberikan gitu ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan begitu ya. Ada bentuk-bentuk antibiotik yang berbeda. Kalau pembedahan perut menggunakan ampicillin gitu ya. Kemudian metronidazole, kemudian sebelum dan 3 sampai 5 hari setelah pembedahan itu dikasihkan ini tadi ampicillin, gentamicin dan metronidazole. Kemudian kalau pembedahan saluran kemih memakai ampicillin gitu ya, gentamicin tanpa metronidazole gitu ya. Nah, di sini nih anak yang dengan resiko endokarditis begitu ya, pada pasien yang gangguan jantung bawaan begitu harus menjalani prosedur perawatan gigi dulu, gigi, mulut, saluran nafas, kerongkongan. Jadi karena itu saling berkaitan ya, infeksi di situ itu akan saling berkaitan. Nah, itu tadi pra pembedahan ya. Kalau ini adalah perawatan selama pembedahan. Jadi tadi harus diberikan 30 menit sebelum pembedahan itu diberikan antibiotik begitu ya terkait dengan infeksi. Biasanya peraturannya ya seperti itu. Kita nanti mengenal kalau di IPS itu atau instalasi bedah sentral di ruang bedah itu ada namanya sign out, time out begitu ya. Nah, itu harus dilakukan begitu ya. Kemudian sign in, time out, sign in, time out, sign out gitu ya. Nah, nanti itu harus dilakukan gitu. Nah, kemudian selama pembedahan itu kalau misalnya mau di awal itu ya, di awal pembedahan itu juga harus dinilai apakah kira-kira nanti anak ini setelah selesai pembedahan itu membutuhkan NICU atau ICU tidak untuk perawatannya atau bisa langsung kembali ke bangsal tidak. Jadi biasanya kalau ada bayi pasti harus langsung ke NICU gitu ya, neonatal intensive care unit, atau kalau yang sudah anak bisa masuk ke PICU atau ICU. Biasanya yang telah menghabiskan darah banyak itu dia harus dirawat intensif. Nah, keberhasilan selama pembedahan itu memerlukan kerjasama antar tim dan perencanaan yang seksama.
Maka kita sebagai seorang perawat, misalnya di perawat bedah, ya pastilah harus bekerja sama dengan tim yang lainnya atau dengan anggota tim yang lainnya, maksudnya dengan dokter anestesi, kemudian dan yang lainnya. Kemudian kegiatan di ruang operasi harus berfungsi sebagai suatu tim, jadi tidak bisa bekerja sendiri, begitu ya, meliputi dokter ahli bedah, di bedah anak, staf anestesi, perawat, bahkan sampai juru pembersihnya. Ya, kemudian pastikan peralatannya itu sudah tersedia lengkap sebelum dilakukan pembedahan. Kemudian melakukan prosedur dengan seminimal mungkin mengurangi atau menimbulkan rasa sakit. Nah, kalau di akreditasi yang sekarang di rumah sakit itu bahkan pasien itu harus mengalami zero pain, jadi tidak mengalami nyeri sama sekali. Nah, biasanya untuk prosedur minor, anestesinya itu bisa lokal, tapi ada juga yang mayor. Gitu ya. Untuk prosedur yang mayor biasanya pakai anestesi yang general. Umum. Kemudian di akhir prosedur posisi pasien harus lateral, kemudian diawasi dengan ketat vital sign-nya. Kemudian terkait dengan pertimbangan khusus jalan nafas anak itu kan berbeda dengan dewasa ya, lebih kecil, maka untuk endotrakealnya biasanya ukurannya akan berbeda. Nah, beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi pada saat pembedahan adalah hipotermia, gitu ya, karena anak ini lebih mudah kehilangan suhu badannya dibandingkan orang dewasa, begitu ya. Karena faktor dari obat anestesi sendiri pun bisa, faktor dari lingkungan pun bisa, gitu ya. Kemudian hipotermia itu akan mempengaruhi metabolisme obat, anestesi, dan koagulasi darah, sehingga harus segera ditangani kalau misalnya anak ini mengalami hipotermia. Makanya biasanya akan selalu dipantau oleh dokter anestesi untuk vital sign-nya. Di situ kan termasuk temperaturnya, gitu ya, suhu badannya itu selalu dipantau begitu. Kemudian perlu mencegah hipotermia di ruang bedah, bagaimana misalnya diberikan tadi selimut hangat, kemudian yang tidak ditutupi, tidak dilakukan pembedahan itu pasti harus ditutupi. Kemudian apabila memungkinkan itu ruangannya bisa dinaikkan suhunya. Tapi biasanya kalau di ruang operasi itu kan memang suhunya dingin begitu ya, maka yang perlu disiapkan adalah misalnya memberikan selimut begitu, selimut khusus begitu ya. Kemudian menghindari prosedur yang memakan waktu yang lama, yang lebih dari 1 jam jika memungkinkan. Tapi kalau tidak, ya jangan sampai anak ini mengalami hipotermia. Kemudian suhu jelas harus diawasi. Nah, selain hipotermia, anak juga bisa mengalami hipoglikemia, sangat berisiko ya pada bayi dan anak karena keterbatasan kemampuan untuk memanfaatkan lemak dan protein yang mensintesa glukosa, akhirnya bisa kemungkinan terjadi hipoglikemia. Makanya biasanya pasti diberikan larutan begitu ya, atau infusnya itu yang glukosa. Kemudian kehilangan darah, jelas ya pada orang dewasa pun kalau operasinya besar gitu ya, mayor, maka kemungkinan kehilangan darah itu besar juga. Karena pada anak itu memiliki volume darah yang lebih kecil dibandingkan dengan orang dewasa. Jadinya kehilangan sedikit saja itu akan mengancam jiwa pasien, jiwa anak gitu ya. Maka kita perlu menyiapkan sedari awal kantong darah, persiapan darah gitu ya, untuk antisipasi kalau memang kehilangan darah banyak sehingga harus disiapkan. Biasanya itu advice dari dokter karena dokter kan yang membedah yang kira-kira membutuhkan berapa. Tapi kita sebagai seorang perawat juga perlu tahu ya. Nah, maka diagnosa keperawatan prioritas yang mungkin muncul pada fase ini, fase selama atau intra pembedahan adalah hipotermia. Kemudian labelnya menggunakan termoregulasi dan interventionnya menggunakan manajemen hipotermia. Nanti tinggal disesuaikan apa aktivitas yang bisa dilakukan, gitu ya. Perawat masih di ranah perawatan. Oh, kalau ini sudah masuk ke pasca pembedahan, tadi sudah selesai begitu ya. Kalau di intra pembedahan, apa saja yang perlu kita kaji, apa saja yang perlu kita perhatikan. Nah, ini adalah di pasca pembedahan. Perlu kita komunikasikan dengan keluarga pasien terkait dengan apa hasil pembedahannya. Ya, misalnya pembedahannya itu untuk biopsi atau untuk mengambil organ tertentu, maka harus disampaikan ke keluarga, diperlihatkan ke keluarga gitu ya. Nanti ada tanda tangan juga keluarga. Kemudian apa sih tadi yang dialami selama dilakukan pembedahan gitu ya. Misalnya ada tindakan-tindakan apa atau ada emergensi apa pada saat pembedahan, itu perlu juga disampaikan kepada orang tua karena harus tahu keadaan anaknya itu mungkin nanti akan berbeda atau memerlukan tindakan khusus setelah dilakukan pembedahan begitu ya. Kemudian hal apa yang mungkin terjadi setelah pasca pembedahan begitu ya, misalnya
nanti misalnya muntah, kemudian karena faktor obat anestesi misalnya, begitu itu perlu di edukasi kepada yang caregivernya atau orang tua gitu ya, yang merawatnya. Kemudian keperluan untuk di ruang tadi ICU, NICU, PICU, NICU begitu perlu dikaji begitu ya. Kemudian susunan letak ruangnya kalau pada anak yang baru dilakukan pembedahan itu harus bisa di-maintain, artinya tidak mudah dijangkau oleh perawat, kemudian mudah dilihat oleh perawat, kemudian resiko jatuhnya itu kecil. Kemudian kalau ada tanda-tanda vital yang tidak normal harus segera ditangani. Kemudian hal-hal yang mungkin muncul pada saat pasca pembedahan jelas ya nyeri karena mungkin adanya sayatannya gitu ya. Nah, maka untuk tindakan medis atau farmakoterapi bisa diberikan yang ringan terlebih dahulu, bisa diberikan paracetamol sesuai dengan kilogram berat badannya. Bisa diberikan selama 4 sampai 6 jam sekali. Bisa diminumkan baik oral maupun di rektal. Kemudian kalau sudah nyeri hebat begitu ya, bisa diberikan infus analgetik yang sudah golongan narkotika gitu ya. Tapi sesuai dengan dosis begitu tentunya ya. Kemudian ternyata nutrisi juga menjadi hal yang penting pada tahapan pasca operasi gitu ya, karena setelah dilakukan operasi itu kan membutuhkan sudah kehilangan banyak kalori sehingga dia membutuhkan kalori lagi, asupan kalori lagi untuk pemulihannya gitu ya. Kemudian biasanya anak-anak ini dalam kondisi lemah sehingga perlu diberikan tambahan. Kemudian gizi yang kurang baik mempengaruhi reaksi pasien terhadap cedera dan menghambat penyembuhan luka. Nah, kaitannya dengan penyembuhan luka, maka biasanya yang harus tinggi protein, kemudian suplemen vitamin juga harus diberikan. Kalau misalnya kesulitan makan, kesulitan menelan, biasanya akan dipasang nasogastric tube gitu ya, atau NKT. Kemudian perlu sekali kalau pada anak-anak itu dipantau berat badannya. Nah, ini adalah diagnosa yang mungkin muncul pada pasien pasca operasi. Ya, jelas nyeri akut, nanti luarannya terkait dengan tingkat nyeri, kriteria hasilnya disesuaikan, mulai dari PQRST-nya bisa juga gitu ya, verbalnya bagaimana, respon objektifnya bagaimana. Kemudian seeking-nya adalah manajemen nyeri, nanti aktivitasnya mulai dari observasi sampai dengan kolaborasi dengan dokter. Nah, ini adalah evidence based nursing. Ada artikel bagus sekali teman-teman, ini saya temukan, tapi ini khusus untuk preoperatif atau perawatan pre. Jadi sebelum melakukan tindakan operasi, ini adalah beberapa strategi yang dilihat dari perspektif anaknya berdasarkan usia kronologis perkembangannya. Ya, namanya anak-anak, maka dari 0 sampai 18 tahun. Nanti dilihat persiapan anak itu akan berbeda pada newborn atau neonatal gitu ya, dengan infant, kemudian dengan preschool, school, kemudian remaja, itu akan berbeda masalah-masalah yang mungkin muncul sehingga kita bisa mengatasi itu sesuai dengan masalah yang mungkin muncul gitu ya. Nah, kalau saya bisa simpulkan di artikel tersebut ada di tabel ini, sebenarnya masih banyak lagi, nanti teman-teman bisa mengakses artikelnya sudah saya upload di LMS, nanti bisa di-download juga gitu ya. Nah, ini adalah masing-masing developmental consideration, artinya adalah perkembangannya sesuai dengan usia, lalu kira-kira pengalaman medis apa yang mungkin muncul pada saat akan dilakukan pembedahan. Contohnya begini, di sini pada anak baru lahir sampai 1 tahun, dia ada pada tahap belajar dengan motorik dan sensori begitu ya. Kemudian masih seputaran dengan kebutuhan dasar, artinya untuk membangun kepercayaan dengan yang merawat itu terkait dengan kebutuhan dasarnya, artinya segala sesuatunya itu dihubungkan dengan kebutuhan dasarnya. Kalau pada bayi kan maunya minum, kemudian pipis, nah seputaran itulah perkembangannya gitu ya. Maka
Implication of medical experience, artinya implikasi pada pengalaman medis yang mungkin muncul adalah separation anxiety, artinya kecemasan perpisahan dengan yang menunggu atau dengan orang tua. Kemudian lack of stimulasinya jadi terganggu. Kemudian disruption of sleeping and feeding routine, artinya tidur dan minum makannya itu menjadi terganggu karena mungkin proses pembedahan ini gitu ya. Kemudian kalau pada anak toddler 1-2 tahun begitu ya, dia sudah mulai berinteraksi dengan lingkungan melalui sensenya, melalui indranya gitu ya, sensori motoriknya, kemudian mulai otonominya sudah mulai muncul, keinginan untuk mandiri, bisa melakukan apa-apa itu sudah muncul. Kemudian developing free itu ya tadi ya, kemandirian itu. Nah, masalah yang mungkin muncul masih sama, masih separation anxiety, kemudian rasa takut gitu ya, rasa takut, fear force dependency karena dituntut untuk mandiri begitu. Kemudian distraction-nya ini during medical care may reduce anxiety. Jadi kemungkinan di usia ini sudah mulai bisa untuk diberikan distraksi dengan lagu, dengan mainan gitu ya. Jadi kan memungkinkan juga misalnya dia dilakukan operasinya itu tidak general tapi lokal anestesi, itu bisa digunakan di ruangan itu dengan musik gitu ya. Kemudian kalau pada anak yang prasekolah 2-5 tahun gitu ya, nah nanti untuk teman-teman bisa baca sendiri nih developmentalnya. Kalau ini kan ada di materi tumbuh kembang. Nah, pada saat kemarin di D3 seharusnya sudah dapat ini semua gitu ya. Nah, saya tinggal menjelaskan kira-kira kemungkinan masalah-masalah medis yang mungkin muncul pada saat dilakukan pembedahan itu apa gitu ya. Nah, ternyata kalau pada anak prasekolah itu muncul rasa takut akan di pembedah itu ya, dan rasa nyerinya itu. Jadi kan sudah paham, oh ini nanti akan dioperasi, operasi itu seperti apa, itu akan tahu. Jadi mutilation gitu ya, pembedahan itu tadi akan takut begitu anaknya. Kemudian mungkin juga terjadi miskonsepsi terkait dengan surgery ini atau pembedahan ini gitu ya, separation anxiety pada anak prasekolah masih. Kemudian pada anak prasekolah ini mungkin saja melihat bahwa tindakan pembedahan ini adalah bentuk dari hukuman atas tindakan dia yang salah gitu ya. Biasanya anak akan berpikiran seperti itu. Dia dilakukan operasi karena dia telah melakukan kesalahan sehingga dihukum. Nah, miskonsepsi itu bisa terjadi gitu ya, mispersepsinya itu bisa terjadi pada anak-anak usia prasekolah itu seperti itu. Kemudian pada anak prasekolah ini belum betul-betul paham terkait dengan organ tubuh begitu ya. Nah, makanya sebenarnya kita sebagai perawat, orang tua pada anak bayi pun seharusnya sudah diberikan rasionalisasi, terutama kalau sudah anak prasekolah gitu ya. Pada anak 1 tahun pun harus sudah diberikan rasionalisasi kenapa dilakukan tindakan A, alasan sebenarnya, alasan rasionalnya apa itu ya harus disampaikan gitu ya. Jangan sampai dia berpikiran bahwa dia dilakukan operasi itu karena kesalahan dia gitu ya. Jadi kan nanti akan terjadi miskonsepsi. Jadi perlu sekali untuk melakukan setiap tindakan apapun begitu ya. Kenapa anak perlu mandi? Kita kasih tahu kenapa anak perlu mandi. Gitu ya. Kemudian kenapa anak harus makan? Kita kasih rasionalnya. Bahwa kita sebagai manusia itu yang membutuhkan makan untuk jadi energi tentunya. Meskipun anak kelihatan belum paham, tapi kita wajib memberikan hal-hal seperti itu di awal. Ya. Kemudian ketika sudah usia sekolah, dia mulai takut atas ketidakpastian, kemudian loss of control, kemudian masih takut karena nyeri, kemudian karena di-injury begitu ya, karena kalau di sini terkait dengan prosedur di area genital begitu ya, sudah mulai takut, kemudian takut karena penyakitnya, sudah mulai bisa paham kan penyakitnya. Kemudian tapi di sini sudah mulai lebih baik lagi terkait dengan separation anxiety gitu ya. Misconception-nya mungkin masih bisa muncul pada anak usia sekolah gitu ya, terkait dengan surgery ini untuk dilakukan karena dia melakukan tindakan kesalahan gitu misalnya. Itu miskonsepsinya masih ada.
Kemudian kalau pada remaja usia 12 sampai 18 tahun, ini kan tahap perkembangannya ada pada tahap dia mencari jati diri, mencari kemudian concernnya itu pada body image atau gambaran tubuh, citra tubuh. Maka biasanya masalah yang muncul adalah terkait dengan dia concernnya itu ada pada body image-nya, apakah nanti akan memberikan bekas luka gitu ya, memberikan bekas luka akhirnya pada tangannya gitu misalnya. Nah, dia akan concernnya ke situ. Kemudian kalau pada tahap remaja, pada tahap 12 sampai 18 tahun ini kan anak-anak mulai segala sesuatu itu difokuskan pada teman sebayanya gitu ya. Pokoknya apa-apa itu temannya, apa-apa itu temannya. Nah, kalau dia dilakukan operasi dalam jangka waktu yang lama penyembuhannya, dia akan berpikiran nanti temanku akan apakah aku akan diterima lagi di gengnya gitu ya kan, dia biasanya akan punya geng gitu untuk teman-teman sebayanya. Kemudian takut akan identitasnya itu akan berubah nanti di teman-temannya gitu ya. Biasanya akan terkait itu, terkait bagaimana dengan teman sebayanya, bagaimana akan perubahan di gambaran tubuhnya gitu ya, mungkin nanti akan kalau pakai gips jadi berubah, kemudian kalau ada pembedahan di daerah muka mungkin mukanya jadi berubah gitu ya, itu kan akan mempengaruhi. Nah, itu tadi kira-kira gambaran untuk anak-anak mulai dari lahir sampai 18 tahun, kira-kira masalah yang muncul adalah seperti itu. Maka harapannya kita sebagai seorang perawat begitu ya, bisa mengatasi masalah-masalah itu dari artikel ini, artikel yang guideline, sebagai guideline kita bahwa kira-kira yang muncul adalah seperti ini, sehingga kita bisa mempersiapkan nanti untuk seperti apa gitu ya, apa yang harus dilakukan. Nah, di dalam artikel itu juga ada satu gambar gitu ya. Di sini untuk anak usia sekolah, jadi sebelum dilakukan operasi itu, misalnya dia ternyata mau dilakukan pembedahan tulang gitu ya, misalnya ada fraktur, kemudian nanti setelah itu dia perlu di bandage, di gips gitu ya. Nah, nanti kita bisa lakukan gambaran itu melalui boneka. Nanti kita bisa beritahu pada anak dan orang tua, terutama pada anaknya ya, kita ceritakan nanti ketika sudah selesai kakinya adik akan dibalut seperti ini begitu ya dalam jangka waktu yang lama, tapi tenang saja, nanti bisa kembali normal jika gitu. Jadi rasionalnya tetap harus diceritakan begitu ya. Nah, teman-teman, baik, kira-kira itu tadi yang saya sampaikan terkait dengan keperawatan perioperatif di keperawatan anak gitu ya. Saya rasa tidak jauh berbeda, tapi ada penerapan khusus kalau di keperawatan anak. Baik, jika ada yang mau didiskusikan, kita bisa langsung ke forum diskusi LMS-nya. Gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baik, alhamdulillah ya. Pertama saya awali dulu. Mohon maaf untuk perkuliahan kali ini menggunakan medianya video gitu ya. Saya rekam materinya melalui video karena beberapa teman kita sedang melaksanakan PPGD begitu ya, atau PTCHS, supaya kita tidak mengganggu, maka saya buat untuk video kali ini atau materi kali ini dalam bentuk video. Harapannya penjelasannya tetap melalui penjelasan langsung begitu ya, tidak hanya saya share PPT-nya saja. Baik, untuk penjelasan kali ini atau diskusi kali ini saya akan memaparkan terkait dengan perioperatif pada keperawatan anak gitu ya. Namanya saja perioperatif, maka mulai dari persiapan sebelum operasi, lalu selama operasi, kemudian setelah operasi gitu ya. Jadi ketiganya ini akan kita bahas satu persatu gitu ya. Karena dalam proses perioperatif ini tidak hanya tergantung pada selama atau intraoperatif gitu ya pada saat pembedahan dilakukan, tetapi keberhasilan akhir itu tergantung pada ketiganya, baik persiapan, pre, intra, dan post atau pasca operasi begitu ya. Jadi ketiganya memiliki peran yang penting, jadi harus dilakukan dengan baik ketiganya itu. Baik. Nah, ini adalah terkait dari definisinya begitu ya. Perioperatif berarti mulai dari pre, intra, dan pasca.
Kemudian ketiganya memiliki peranan yang penting begitu ya. Bukan hanya kita memulainya dari intra atau pada saat operasi itu baru dikatakan perioperatif, itu tidak, tapi mulai dari pre, kemudian intra, kemudian pasca ya. Nah, kemudian perawatan pra pembedahan kita bahas dulu yang sebelum pembedahan gitu ya. Kalau kita lihat dari gambarnya begitu ya, saya kurang menemukan gambar yang di Indonesia begitu. Kemudian ketika di rumah sakit itu juga tidak ada foto ini, jadi saya tidak punya dokumentasi khusus untuk Indonesia, tapi saya yakin gambarannya pun sama ya. Kemudian kalau di sini ada perlakuan khusus begitu ya, beda dengan ketika persiapan pembedahan pada orang dewasa itu berbeda dengan anak ya. Jadi ada treatment khususnya, contohnya kayak misalnya di sini begitu ya, untuk mengurangi kecemasan gitu kan. Biasanya anak-anak pasti akan mengalami kecemasan gitu ya, tidak paham, apalagi kalau anaknya usia prasekolah, usia sekolah begitu ya, kan belum terlalu paham, sehingga perlu ada treatment khusus. Nah, di sini misalnya dikasih distraksi dengan balon seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih yang perlu kita siapkan begitu di sebelum pembedahan? Kita perlu menjelaskan gitu ya kepada anak sendiri maupun orang tua terkait dengan apa yang akan dilakukan, tindakan apa yang akan dilakukan nanti. Kemudian inform consent juga harus segera dilengkapi gitu ya di pra pembedahan. Nah, di sini anak dan orang tua disiapkan untuk menghadapi prosedur pembedahan yang diperlukan, kemudian memberikan persetujuan ya, jadi harus ada tanda tangan atau inform consent-nya. Kemudian kita wajib sebagai seorang perawat menjelaskan pada orang tua terkait mengapa perlu dilakukan tindakan pembedahan gitu ya. Apakah kan nanti maksudnya misalnya ada tindakan pembedahan, kenapa harus dilakukan tindakan pembedahan gitu kan. Tetap sebelum dilakukan inform consent, sebelum diminta inform consent untuk menandatangani mau dilakukan pembedahan, pasti kan ada penjelasan atau edukasi terlebih dahulu kepada orang tua dan anak. Kemudian dijelaskan juga antisipasi hasil yang akan terjadi, lalu resiko dan keuntungan yang ada, itu semuanya disebutkan. Biasanya bekerja sama dengan dokter bedahnya, dengan dokter anestesi, begitu ya. Jadi semua komponen itu akan menjelaskan, mengedukasi pada keluarga dan anak. Kemudian pastikan kita membedakan antara kasus yang situ atau yang emergency atau yang harus segera dilaksanakan pembedahan dan yang elektif, artinya bisa dijadwalkan begitu ya, tidak ada kegawat daruratan sehingga bisa terjadwal. Nah, ini adalah beberapa kasus contoh, begitu contoh kasus untuk kasus bedah kedaruratan. Artinya beberapa contoh kasus ini yang perlu tindakan segera untuk dilakukan pembedahan atau dioperasi. Contohnya adalah resusitasi bedah, begitu ya, terkait dengan perdarahan intraabdomen ada di dalam perut, itu termasuk dalam keadaan yang darurat. Kemudian yang lain adalah obstruksi strangulasi, adanya hernia strangulata, invaginasi, ya. Kemudian adanya infeksi peritonitis, infeksi di rongga perut, gitu ya. Kemudian ada trauma, misalnya ada trauma benturan di kepala, cedera kepala berat, atau ada luka patah tulang yang terbuka begitu, yang kehilangan banyak darah, yang harus segera dilakukan tindakan pembedahan, itu juga termasuk dalam kasus bedah kegawat daruratan. Kemudian faktor yang dihadapi, ini saya ambil gitu ya, materi ini saya ambil dari buku saku pelayanan kesehatan anak di rumah sakit dari WHO dan Indonesia, jadi ini pasti dipakai di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, ternyata ada beberapa faktor yang dihadapi untuk anak-anak yang mau melakukan operasi maupun pada saat dilakukan operasi. Beberapa faktor yang dihadapi adalah terkait dengan kemungkinan terjadi hipovolemia atau dehidrasi, gitu ya, karena proses obat bius bisa, kemudian karena proses pembedahan itu sendiri juga bisa, gitu ya. Maka perlu nanti ada tindakan pemberian cairan, gitu ya, nanti disesuaikan. Nah, kalau di sini diberikan cairan dextrose 5 gram atau garam normal sepertiga atau ring RL begitu ya. Kemudian nanti dihitung kebutuhan cairan rumatannya berapa. Nah, ini biasanya dipegang oleh dokter anestesi dan perawat anestesi. Namun kita sebagai seorang perawat anak juga harus paham terkait dengan berapa sih cairan rumatan yang harus diberikan pada anak jikalau mengalami hipovolemia ya.
Nah, di sini sudah ada contohnya. Kalau kebutuhan cairan rumahan, saya rasa ini teman-teman sudah paham. Kemarin pada saat kita review untuk ujian kompetensi, ada cara menghitung cairan rumahan, gitu ya, disesuaikan dengan berat badannya, gitu ya, untuk 10 kilo pertama, 10 kilo kedua, 10 kilo ketiga, atau sisanya. Gitu ya, cara penghitungannya berapa juga sudah ada di sini, diberikan contoh kasusnya juga ada, gitu ya. Kemudian faktor resiko yang mungkin dihadapi yang lainnya adalah kemungkinan hipotermia, begitu ya. Kalau hipotermia maka harus dihangatkan. Maka sekarang kalau di ruang operasi pada saat operasi itu, begitu ya, karena memang ruangannya kan bisa dingin, begitu ya. Maka untuk menghangatkannya bisa dengan selimut penghangat yang di dalamnya dikasih air hangat, begitu ya. Sekarang sudah banyak teknologi-teknologi yang untuk mengurangi kemungkinan hipotermia itu. Kemudian kembung obstruksi, begitu ya. Kembung obstruksi biasanya kan karena proses pembedahan itu, misalnya pembedahannya dilakukan untuk di abdomen, area perut, begitu ya, maka kemungkinan terjadi nanti akan kembung itu bisa saja. Biasanya akan dipasang NGT untuk mengurangi kembung, gitu ya. Kemudian asidosis mungkin juga ya untuk segera dikoreksi. Biasanya kalau karena ada hipovolemia, dehidrasi, maka mungkin saja terjadi asidosis gitu ya. Kemudian infeksi. Nah, makanya biasanya 30 menit sebelum dilakukan pembedahan, ketika di ruang awal sebelum masuk ke ruang bedah, begitu ya, di ruang penerimaan, itu biasanya akan diberikan antibiotik. Nah, antibiotiknya apa, dosisnya berapa, itu disesuaikan dengan jenis pembedahannya. Nanti akan berbeda-beda. Ya, kalau dosisnya maka disesuaikan dengan berat badan anak dan usia anak. Begitu. Biasanya melalui infus, begitu ya, IV. Nah, beberapa diagnosa yang mungkin muncul pada saat tahap pra-operasi atau persiapan operasi ada banyak, begitu ya. Ini saya ambil yang prioritas istilahnya. Nanti kalau yang lainnya bisa teman-teman sesuaikan dengan keadaan atau hasil asesmen yang kita lakukan, gitu ya. Di sini saya ambil labelnya saja, artinya seperti contohnya kita sudah menggunakan 3S ya. Sebenarnya boleh menggunakan 3M maupun 3S, prinsipnya sama. Nah, di sini saya menggunakan 3S untuk diagnosanya. Saya ambil ansietas. Nanti tinggal teman-teman buka di ansietas itu definisinya apa, kemudian tanda dan gejala mayor dan minornya atau batasan karakteristik kalau di nandanya apa gitu ya. Nah, kemudian SLKI atau standar luaran keperawatan Indonesia. Luarannya diambil tingkat ansietas. Ini labelnya. Maka kriteria hasilnya nanti tinggal disesuaikan, kan begitu ya. Saya rasa teman-teman sudah paham semua untuk bagaimana mencari luarannya, labelnya apa. Jadi kan nanti kalimatnya adalah diharapkan pada sebelum dilakukan tindakan operasi, tingkat kecemasan atau tingkat ansietas pasien normal begitu ya. Jadi tidak ada jadi kalimatnya harus ada kata-kata tingkat ansietas nanti dalam membuat kalimatnya di SLKI. Jadi diharapkan setelah dilakukan tindakan keperawatan, sebelum dilakukan tindakan pembedahan, diharapkan tingkat ansietas rendah gitu atau tidak mengalami kecemasan gitu dengan kriteria hasilnya apa. Kemudian psikinya, maka tindakan keperawatan yang bisa dapat dilakukan adalah reduksi ansietas dengan aktivitas sebagai berikut. Anda tinggal dipilih aktivitasnya apa, mulai dari observasi, kemudian nursing intervention-nya apa, education-nya apa, hingga yang terakhir adalah collaboration dengan tenaga kesehatan lainnya, baik dokter maupun yang lainnya. Ya. Nah, kalau tadi kasus bedah yang kegawat daruratan, ini adalah kasus bedah yang elektif, artinya yang bisa dijadwalkan, gitu ya. Maka harus dipastikan pasien dalam keadaan sehat secara medis untuk menjalani pembedahan. Biasanya itu pasti akan ada pemeriksaan yang dilakukan sebelum dilakukan pembedahan, kan gitu ya. Sebenarnya kalau yang kegawat daruratan pun begitu. Tapi kalau elektif ini harus dilakukan untuk dipastikan bahwa memang bisa, terutama pada anak. Biasanya kan harus mencapai usia tertentu. Kemudian misalnya kalau operasi jantung itu harus sudah melewati perawatan gigi seperti itu ya. Ada persyaratan-persyaratan khusus sebelum dilakukan begitu ya.
Nah, kemudian bagaimana ketika untuk kasus bedah elektif itu kita perlu menyiapkan darah begitu ya untuk transfusi bila diperkirakan jenis operasinya itu bisa mengakibatkan perdarahan yang cukup banyak begitu ya. Kemudian koreksi anemia pada pasien yang tidak harus segera menjalani pembedahan, biasanya harus dikoreksi anemianya. Kemudian hemoglobinopati perlu yang memerlukan tindakan bedah dan anestesi memerlukan penanganan khusus gitu ya. Kemudian periksa bahwa pasien dalam keadaan kondisi gizi yang baik gitu ya. Jadi status nutrisi itu akan mempengaruhi juga terkait dengan kasus pembedahan. Kemudian periksa bahwa perut pasien kosong, maka biasanya disuruh puasa terlebih dahulu ya. Tapi untuk bayi yang berumur 12 bulan tidak boleh diberikan makanan padat selama 8 jam gitu ya. Susu formula 6 jam, cairan jernih 4 jam atau ASI 4 jam sebelum pembedahan itu masih boleh diperbolehkan. Kemudian jika pasien harus berpuasa lebih lama atau lebih dari 6 jam sudah harus puasa, maka harus diberikan cairan intravena yang mengandung glukosa gitu ya. Kemudian pemeriksaan laboratorium pra pembedahan biasanya tidak begitu perlu, tapi ada beberapa hal yang perlu juga untuk dilakukan pemeriksaan lab. Ya, untuk bayi kurang dari 6 bulan harus diperiksa HbHT-nya. Kemudian 6 bulan sampai 12 tahun nanti ada pemeriksaan sendiri begitu ya. Kemudian untuk antibiotik pra pembedahan itu harus diberikan gitu ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan begitu ya. Ada bentuk-bentuk antibiotik yang berbeda. Kalau pembedahan perut menggunakan ampicillin gitu ya. Kemudian metronidazole, kemudian sebelum dan 3 sampai 5 hari setelah pembedahan itu dikasihkan ini tadi ampicillin, gentamicin dan metronidazole. Kemudian kalau pembedahan saluran kemih memakai ampicillin gitu ya, gentamicin tanpa metronidazole gitu ya. Nah, di sini nih anak yang dengan resiko endokarditis begitu ya, pada pasien yang gangguan jantung bawaan begitu harus menjalani prosedur perawatan gigi dulu, gigi, mulut, saluran nafas, kerongkongan. Jadi karena itu saling berkaitan ya, infeksi di situ itu akan saling berkaitan. Nah, itu tadi pra pembedahan ya. Kalau ini adalah perawatan selama pembedahan. Jadi tadi harus diberikan 30 menit sebelum pembedahan itu diberikan antibiotik begitu ya terkait dengan infeksi. Biasanya peraturannya ya seperti itu. Kita nanti mengenal kalau di IPS itu atau instalasi bedah sentral di ruang bedah itu ada namanya sign out, time out begitu ya. Nah, itu harus dilakukan begitu ya. Kemudian sign in, time out, sign in, time out, sign out gitu ya. Nah, nanti itu harus dilakukan gitu. Nah, kemudian selama pembedahan itu kalau misalnya mau di awal itu ya, di awal pembedahan itu juga harus dinilai apakah kira-kira nanti anak ini setelah selesai pembedahan itu membutuhkan NICU atau ICU tidak untuk perawatannya atau bisa langsung kembali ke bangsal tidak. Jadi biasanya kalau pada bayi pasti harus langsung ke NICU gitu ya, neonatal intensive care unit, atau kalau yang sudah anak bisa masuk ke PICU atau ICU. Biasanya yang telah menghabiskan darah banyak itu dia harus dirawat intensif. Nah, keberhasilan selama pembedahan itu memerlukan kerjasama antar tim dan perencanaan yang seksama. Maka kita sebagai seorang perawat, misalnya di perawat bedah, ya pastilah harus bekerja sama dengan tim yang lainnya atau dengan anggota tim yang lainnya, maksudnya dengan dokter anestesi, kemudian dan yang lainnya. Kemudian kegiatan di ruang operasi harus berfungsi sebagai suatu tim, jadi tidak bisa bekerja sendiri begitu ya, meliputi dokter ahli bedah, di bedah anak, staf anestesi, perawat, bahkan sampai juru pembersihnya ya. Kemudian pastikan perawatannya itu sudah tersedia lengkap sebelum dilakukan pembedahan. Kemudian melakukan prosedur dengan seminimal mungkin mengurangi atau menimbulkan rasa sakit. Nah, kalau di akreditasi yang sekarang di rumah sakit itu bahkan pasien itu harus mengalami zero pain, jadi tidak mengalami nyeri sama sekali. Nah, biasanya untuk prosedur minor anestesinya itu bisa lokal, tapi ada juga yang mayor. Gitu ya. Untuk prosedur yang mayor biasanya pakai anestesi yang general.
umum. Kemudian di akhir prosedur, posisi pasien harus lateral, kemudian diawasi dengan ketat vital sign-nya. Kemudian terkait dengan pertimbangan khusus jalan nafas anak itu kan berbeda dengan dewasa ya, lebih kecil, maka untuk endotrakealnya biasanya ukurannya akan berbeda. Nah, beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi pada saat pembedahan adalah hipotermia, gitu ya, karena anak ini lebih mudah kehilangan suhu badannya dibandingkan orang dewasa, begitu ya. Karena faktor dari obat anestesi sendiri pun bisa, faktor dari lingkungan pun bisa, gitu ya. Kemudian hipotermia itu akan mempengaruhi metabolisme obat, anestesi, dan koagulasi darah, sehingga harus segera ditangani kalau misalnya anak ini mengalami hipotermia. Makanya biasanya akan selalu dipantau oleh dokter anestesi untuk vital sign-nya. Di situ kan termasuk temperaturnya, gitu ya, suhu badannya itu selalu dipantau begitu. Kemudian perlu mencegah hipotermia di ruang bedah, bagaimana misalnya diberikan tadi selimut hangat, kemudian yang tidak ditutupi, tidak dilakukan pembedahan itu pasti harus ditutupi. Kemudian apabila memungkinkan itu ruangannya bisa dinaikkan suhunya. Tapi biasanya kalau di ruang operasi itu kan memang suhunya dingin begitu ya, maka yang perlu disiapkan adalah misalnya memberikan selimut begitu, selimut khusus begitu ya. Kemudian menghindari prosedur yang memakan waktu yang lama, yang lebih dari 1 jam jika memungkinkan. Tapi kalau tidak, ya jangan sampai anak ini mengalami hipotermia. Kemudian suhu jelas harus diawasi. Nah, selain hipotermia, anak juga bisa mengalami hipoglikemia, sangat berisiko ya pada bayi dan anak karena keterbatasan kemampuan untuk memanfaatkan lemak dan protein yang mensintesa glukosa, akhirnya bisa kemungkinan terjadi hipoglikemia. Makanya biasanya pasti diberikan larutan begitu ya, atau infusnya itu yang glukosa. Kemudian kehilangan darah, jelas ya pada orang dewasa pun kalau operasinya besar gitu ya, mayor, maka kemungkinan kehilangan darah itu besar juga. Karena pada anak itu memiliki volume darah yang lebih kecil dibandingkan dengan orang dewasa. Jadinya kehilangan sedikit saja itu akan mengancam jiwa pasien, jiwa anak gitu ya. Maka kita perlu menyiapkan sedari awal kantong darah, persiapan darah gitu ya, untuk antisipasi kalau memang kehilangan darah banyak sehingga harus disiapkan. Biasanya itu advice dari dokter karena dokter kan yang membedah yang kira-kira membutuhkan berapa. Tapi kita sebagai seorang perawat juga perlu tahu ya. Nah, maka diagnosa keperawatan prioritas yang mungkin muncul pada fase ini, fase selama atau intra pembedahan adalah hipotermia. Kemudian labelnya menggunakan termoregulasi dan interventionnya menggunakan manajemen hipotermia. Nanti tinggal disesuaikan apa aktivitas yang bisa dilakukan, gitu ya. Masih di ranah perawatan. Oh, kalau ini sudah masuk ke pasca pembedahan, tadi sudah selesai begitu ya. Kalau di intra pembedahan, apa saja yang perlu kita kaji, apa saja yang perlu kita perhatikan. Nah, ini adalah di pasca pembedahan. Perlu kita komunikasikan dengan keluarga pasien terkait dengan apa hasil pembedahannya. Ya, misalnya pembedahannya itu untuk biopsi atau untuk mengambil organ tertentu, maka harus disampaikan ke keluarga, diperlihatkan ke keluarga gitu ya. Nanti ada tanda tangan juga keluarga. Kemudian apa sih tadi yang dialami selama dilakukan pembedahan gitu ya. Misalnya ada tindakan-tindakan apa atau ada emergensi apa pada saat pembedahan, itu perlu juga disampaikan kepada orang tua karena harus tahu keadaan anaknya itu mungkin nanti akan berbeda atau memerlukan tindakan khusus setelah dilakukan pembedahan begitu ya. Kemudian hal apa yang mungkin terjadi setelah pasca pembedahan begitu ya, misalnya muntah, kemudian karena faktor obat anestesi misalnya begitu, itu perlu di edukasi kepada yang caregivernya atau orang tua gitu ya, yang merawatnya. Kemudian keperluan untuk di ruang tadi ICU, NICU, PICU, NICU begitu perlu dikaji begitu ya. Kemudian susunan letak ruangnya kalau pada anak yang baru dilakukan pembedahan itu harus bisa di-maintain, artinya tidak mudah dijangkau oleh perawat, kemudian mudah dilihat oleh perawat, kemudian resiko jatuhnya itu kecil. Kemudian kalau ada tanda-tanda vital yang tidak normal harus segera ditangani. Kemudian hal-hal yang mungkin muncul pada saat pasca pembedahan jelas ya, nyeri karena mungkin adanya sayatannya gitu ya. Nah, maka untuk tindakan medis atau
farmakoterapi bisa diberikan yang ringan terlebih dahulu, bisa diberikan paracetamol sesuai dengan kilogram berat badannya. Bisa diberikan selama 4-6 jam sekali. Bisa diminumkan baik oral maupun di rektal. Kemudian kalau sudah nyeri hebat begitu ya, bisa diberikan infus analgetik yang sudah golongan narkotika gitu ya. Tapi sesuai dengan dosis begitu tentunya ya. Kemudian ternyata nutrisi juga menjadi hal yang penting Pak pada tahapan pasca operasi gitu ya, karena setelah dilakukan operasi itu kan membutuhkan sudah kehilangan banyak kalori sehingga dia membutuhkan kalori lagi, asupan kalori lagi untuk pemulihannya gitu ya. Kemudian biasanya anak-anak ini dalam kondisi lemah sehingga perlu diberikan tambahan. Kemudian gizi yang kurang baik mempengaruhi reaksi pasien terhadap cedera dan menghambat penyembuhan luka. Nah, kaitannya dengan penyembuhan luka, maka biasanya yang harus tinggi protein, kemudian suplemen vitamin juga harus diberikan. Kalau misalnya kesulitan makan, kesulitan menelan, biasanya akan dipasang nasogastric tube gitu ya, atau NKT. Kemudian perlu sekali kalau pada anak-anak itu dipantau berat badannya. Nah, ini adalah diagnosa yang mungkin muncul pada pasien pasca operasi. Ya, jelas nyeri akut, nanti luarannya terkait dengan tingkat nyeri, kriteria hasilnya disesuaikan, mulai dari PQRST-nya bisa juga gitu ya, verbalnya bagaimana, respon objektifnya bagaimana. Kemudian psikinya adalah manajemen nyeri, nanti aktivitasnya mulai dari observasi sampai dengan kolaborasi dengan dokter. Nah, ini adalah evidence based nursing. Ada artikel bagus sekali teman-teman, ini saya temukan, tapi ini khusus untuk preoperatif atau perawatan pre. Jadi sebelum melakukan tindakan operasi, ini adalah beberapa strategi yang dilihat dari perspektif anaknya berdasarkan usia kronologis perkembangannya. Ya, namanya anak-anak, maka dari 0 sampai 18 tahun. Nanti dilihat persiapan anak itu akan berbeda pada newborn atau neonatal gitu ya, dengan infant, kemudian dengan preschool, school, kemudian remaja, itu akan berbeda masalah-masalah yang mungkin muncul sehingga kita bisa mengatasi itu sesuai dengan masalah yang mungkin muncul gitu ya. Nah, kalau saya bisa simpulkan di artikel tersebut ada di tabel ini, sebenarnya masih banyak lagi, nanti teman-teman bisa mengakses artikelnya sudah saya upload di LMS, nanti bisa di-download juga gitu ya. Nah, ini adalah masing-masing developmental consideration, artinya adalah perkembangannya sesuai dengan usia, lalu kira-kira pengalaman medis apa yang mungkin muncul pada saat akan dilakukan pembedahan. Contohnya begini, di sini pada anak baru lahir sampai 1 tahun, dia ada pada tahap belajar dengan motorik dan sensori begitu ya. Kemudian masih seputaran dengan kebutuhan dasar, artinya untuk membangun kepercayaan dengan yang merawat itu terkait dengan kebutuhan dasarnya, artinya segala sesuatunya itu dihubungkan dengan kebutuhan dasarnya. Kalau pada bayi kan maunya minum, kemudian pipis, nah seputaran itulah perkembangannya gitu ya. Maka implication of medical experience, artinya implikasi pada pengalaman medis yang mungkin muncul adalah separation anxiety, artinya kecemasan perpisahan dengan yang menunggu atau dengan orang tua. Kemudian lack of stimulasinya jadi terganggu. Kemudian disruption of sleeping and feeding routine, artinya tidur dan minum makannya itu menjadi terganggu karena mungkin proses pembedahan ini gitu ya. Kemudian kalau pada anak toddler 1-2 tahun begitu ya, dia sudah mulai berinteraksi dengan lingkungan melalui sense-nya, melalui indranya gitu ya, sensori motoriknya, kemudian mulai otonominya sudah mulai muncul, keinginan untuk mandiri, bisa melakukan apa-apa itu sudah mulai muncul. Kemudian developing free itu ya tadi ya, kemandirian itu. Nah, masalah yang mungkin muncul masih sama, masih separation anxiety, kemudian rasa takut gitu ya, rasa takut, fear force dependency,
karena dituntut untuk mandiri begitu. Kemudian distraction-nya ini during medical care may reduce anxiety. Jadi kemungkinan di usia ini sudah mulai bisa untuk diberikan distraksi dengan lagu, dengan mainan gitu ya. Jadi kan memungkinkan juga misalnya dia dilakukan operasinya itu tidak general tapi lokal anestesi, itu bisa digunakan di ruangan itu dengan musik gitu ya. Kemudian kalau pada anak yang prasekolah 2-5 tahun gitu ya, nah nanti untuk teman-teman bisa baca sendiri nih developmentalnya. Kalau ini kan ada di materi tumbuh kembang. Nah pada saat kemarin di D3 seharusnya sudah dapat ini semua gitu ya. Nah saya tinggal menjelaskan kira-kira kemungkinan masalah-masalah medis yang mungkin muncul pada saat dilakukan pembedahan itu apa gitu ya. Nah ternyata kalau pada anak prasekolah itu muncul rasa takut akan di pembedah itu ya, dan rasa nyerinya itu. Jadi kan sudah paham, oh ini nanti akan dioperasi, operasi itu seperti apa, itu akan tahu. Jadi mutilation gitu ya, pembedahan itu tadi akan takut begitu anaknya. Kemudian mungkin juga terjadi miskonsepsi terkait dengan surgery ini atau pembedahan ini gitu ya, separation anxiety pada anak prasekolah masih. Kemudian pada anak prasekolah ini mungkin saja melihat bahwa tindakan pembedahan ini adalah bentuk dari hukuman atas tindakan dia yang salah gitu ya. Biasanya anak akan berpikiran seperti itu. Dia dilakukan operasi karena dia telah melakukan kesalahan sehingga dihukum. Nah, miskonsepsi itu bisa terjadi gitu ya, mispersepsinya itu bisa terjadi pada anak-anak usia prasekolah itu seperti itu. Kemudian pada anak prasekolah ini belum betul-betul paham terkait dengan organ tubuh begitu ya. Nah, makanya sebenarnya kita sebagai perawat orang tua pada anak bayi pun seharusnya sudah diberikan rasionalisasi, terutama kalau sudah anak prasekolah gitu ya. Pada anak 1 tahun pun harus sudah diberikan rasionalisasi kenapa dilakukan tindakan A, alasan sebenarnya, alasan rasionalnya apa itu ya harus disampaikan gitu ya. Jangan sampai dia berpikiran bahwa dia dilakukan operasi itu karena kesalahan dia gitu ya. Jadi kan nanti akan terjadi miskonsepsi. Jadi perlu sekali untuk melakukan setiap tindakan apapun begitu ya. Kenapa anak perlu mandi? Kita kasih tahu kenapa anak perlu mandi. Gitu ya. Kemudian kenapa anak harus makan? Kita kasih rasionalnya. Bahwa kita sebagai manusia itu yang membutuhkan makan untuk jadi energi tentunya. Meskipun anak kelihatan belum paham, tapi kita wajib memberikan hal-hal seperti itu di awal. Ya. Kemudian ketika sudah usia sekolah, dia mulai takut atas ketidakpastian, kemudian loss of control, kemudian masih takut karena nyeri, kemudian karena di-injury begitu ya, karena kalau di sini terkait dengan prosedur di area genital begitu ya, sudah mulai takut, kemudian takut karena penyakitnya, sudah mulai bisa paham kan penyakitnya. Kemudian tapi di sini sudah mulai lebih baik lagi terkait dengan separation anxiety gitu ya. Misconception-nya mungkin masih bisa muncul pada anak usia sekolah gitu ya, terkait dengan surgery ini untuk dilakukan karena dia melakukan tindakan kesalahan gitu misalnya. Itu miskonsepsinya masih ada. Kemudian kalau pada remaja usia 12-18 tahun, ini kan tahap perkembangannya ada pada tahap dia mencari jati diri, mencari kemudian concern-nya itu pada body image atau gambaran tubuh, citra tubuh. Maka biasanya masalah yang muncul adalah terkait dengan dia concern-nya itu ada pada body image-nya, apakah nanti akan memberikan bekas luka gitu ya, memberikan bekas luka akhirnya pada tangannya gitu misalnya. Nah, dia akan concern-nya ke situ. Kemudian kalau pada tahap remaja, pada tahap 12-18 tahun ini kan anak-anak mulai segala sesuatu itu difokuskan pada teman sebayanya gitu ya. Pokoknya apa-apa itu temannya, apa-apa itu temannya. Nah, kalau dia dilakukan operasi dalam jangka waktu yang lama penyembuhannya, dia akan berpikiran nanti temanku akan apakah aku akan diterima lagi di gengnya gitu ya kan, dia biasanya akan punya geng gitu untuk teman-teman sebayanya. Kemudian takut akan identitasnya itu akan berubah nanti di teman-temannya gitu ya. Biasanya akan terkait itu, terkait bagaimana dengan teman sebayanya, bagaimana akan perubahan di gambaran tubuhnya gitu ya, mungkin nanti
akan kalau pakai gips jadi berubah, kemudian kalau ada pembedahan di daerah muka mungkin mukanya jadi berubah gitu ya, itu kan akan mempengaruhi. Nah itu tadi kira-kira gambaran untuk anak-anak mulai dari lahir sampai 18 tahun, kira-kira masalah yang muncul adalah seperti itu. Maka harapannya kita sebagai seorang perawat begitu ya bisa mengatasi masalah-masalah itu dari artikel ini, artikel yang guideline, sebagai guideline kita bahwa kira-kira yang muncul adalah seperti ini, sehingga kita bisa mempersiapkan nanti untuk seperti apa gitu ya, apa yang harus dilakukan. Nah, di dalam artikel itu juga ada satu gambar gitu ya. Di sini untuk anak usia sekolah, jadi sebelum dilakukan operasi itu, misalnya dia ternyata mau dilakukan pembedahan tulang gitu ya, misalnya ada fraktur, kemudian nanti setelah itu dia perlu di bandage, di gips gitu ya. Nah, nanti kita bisa lakukan gambaran itu melalui boneka. Nanti kita bisa beritahu pada anak dan orang tua, minta tolong pada anaknya ya, kita ceritakan nanti ketika sudah selesai kakinya adik akan dibalut seperti ini begitu ya dalam jangka waktu yang lama, tapi tenang saja, nanti bisa kembali normal jika gitu. Jadi rasionalnya tetap harus diceritakan begitu ya. Nah teman-teman, baik, kira-kira itu tadi yang saya sampaikan terkait dengan keperawatan perioperatif di keperawatan anak begitu ya. Saya rasa tidak jauh berbeda, tapi ada penerapan khusus kalau di keperawatan anak. Baik, jika ada yang mau didiskusikan, kita bisa langsung ke forum diskusi LMS-nya. Gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.